Selamat datang di Potsu, podcast by Bensu Fedia. Dulu contoh di Samarinda gitu, tempat posisi kita tinggal sekarang gitu. Samarinda ini saking seringnya banjir, akhirnya masyarakatnya menganggap banjir itu sesuatu yang biasa. Nah, ini aku tertarik. Boleh nggak aku potong nih? Ini yang aku tertarik nih. Oke. Kan ini kayaknya bidangmu banget nih, bro. Jadi masyarakatnya terbiasa. Apakah itu bisa disebut misalnya? Ini masyarakatnya ini udah apa ya? Adaptasi atau misalnya resilient tingkat ketahanannya meningkat atau gimana nih? Kalau misalnya kalau kita ambil tadi masyarakat merasa sudah biasa dengan banjir ini. Betul. Itu gimana? Jadi yang pertama ada faktor adaptasi. Karena kita human sebagai manusia normal kita pasti akan menyesuaikan diri dengan lingkungan kita kan kayak gitu kan. Lingkungan kita lagi banyak air, kita akan menyesuaikan diri gitu. Nah, apakah bisa dikategorikan menjadi masyarakat yang resilient gitu ya? Ini menarik, bro. Ini masyarakatnya ini posisi di resilient gitu. Kenapa? Tapi resilient in the wrong way. Bukan in the right way. In the wrong way, oke. In the wrong way. Kenapa? Kan dua sisi. Ini masalahnya selesaikan apa enggak gitu. Misalnya kamu punya masalah, ini mau diselesaikan apa enggak? Satu, yang diselesaikan. Yang kedua, ya udahlah biarin aja nanti juga biasa. Nah, ya, jadi ada unsur pasrah gitu ya jadinya. Ya udahlah gitu. Nah, kecenderungannya adalah untuk kota-kota yang cukup sering banjir gitu. Akhirnya masyarakatnya jadi biasa gitu. Akhirnya ya udahlah banjir paling 2-3 hari hilang gitu. Ya udahlah banjir paling 7 hari atau paling lama 2 minggu gitu. Dari 2 minggu dari 52 minggu oke lah. Jadi resilient gak, Ben? Tapi in the wrong way. In the wrong way ya. Tapi kalau misalnya gini, kalau tadi kan resilient yang takutnya nih, karena ketika merasa misalnya, udah biasa nih gini, akhirnya standar mereka, jadi misalnya kalau di Jawa, bukan di Jawa lah, kalau kita sebutnya ada daerah yang dalam tanda kutip tidak pernah banjir atau sangat jarang banget terjadi banjir. Ketika ada banjir ketinggian cuma semata kaki, mereka tuh kayak udah speak up, udah protes, udah benar, udah udah komplain ke pemerintah. Nah, ketika kasusnya yang kita ambil contoh tempat kita sendiri aja lah ya, yang masyarakat tuh udah tadi resilient in the wrong way tadi, banjir setengah meter, udah biasanya pernah juga kok sampai atap rumah. Nah, akhirnya kan kayak tidak ada yang mau untuk mempush pemerintah yang secara agak keras lah istilahnya, supaya standar mereka ini jangan tambah molor, lama-lama nanti banjir sampai atap udah biasa gitu kan, kacau nanti standarnya kalau udah molor seperti ini. Jadi memang setiap kota tingkat resilience masyarakatnya beda-beda. Itu dipengaruhi dari adaptasi masyarakatnya berbeda-beda. Dipengaruhi dari bagaimana seringnya masyarakat di sebuah kota terkena masalah dan menanggulanginya. Gitu. Frekuensi berpengaruh ya di sana. Oh, sangat berpengaruh. Makanya kalau misalnya ada orang kota A yang terbiasa banjir, tiba-tiba dia ke kota B ngeliat, lah bro, banjirnya cuma semata kaki doang gitu aja ya banget. Ini fakta banget nih. Iya, itu fakta banget gitu. Tapi ini kan ada perbedaan ya itu. Tapi kan ada perbedaan lagi bro. Misalnya kayak di kota A ini adalah kota kecil, sehingga dia ketika banjir akhirnya masyarakatnya dipaksa terbiasa. Dibandingkan dengan kota B adalah kota yang besar, penduduknya berpengaruh, ada putaran ekonomi yang bisa mempengaruhi gerakan ekonomi nasional, sehingga banjir mereka jadi ribut gitu. Itu juga mempengaruhi. Tapi yang bisa dilihat di sini adalah bagaimana tingkat ketahanan masyarakat tadi berbeda-beda. Misal DKI Jakarta, dia zona nyaman, ada zona tidak nyaman, dan ada zona abu-abu di antara keduanya. Jadi kita lihat kan zona nyamannya lebih besar daripada zona tidak nyamannya. Sehingga ketika ada
dia masuk ke zona tidak nyaman, yaitu banjir misalnya, maka itu kan akan mengganggu zona nyamannya yang dia terbiasa nyaman, sehingga dia kecenderungan speak up walaupun zona tidak nyamannya itu kecenderungannya kecil. Beda dengan misalnya kayak Samarinda gitu, dia zona nyaman, zona tidak nyaman, dan zona di antaranya. Karena sudah terlalu terbiasa, jadi masyarakatnya itu masuk sudah di zona di antaranya itu. Ya lah, banjir nggak banjir ya udah sama aja gitu. Ya. jadi ya gimana ya udahlah gitu, kayak akhirnya banjir ya udah ya. Gitu. Nah ini kan beda banget gitu. Harusnya inilah tugas kita Ben sebagai akademisi, orang-orang yang tahu teknis itu. Satu, untuk mengedukasi masyarakat. Yang kedua, untuk mengedukasi government-nya, sehingga government itu tidak salah dalam mengambil kebijakan, atau kebijakan-kebijakan yang ada itu lebih tepat sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat pada saat itu. Karena kan penanggulangan banjirnya bisa jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah kan. Kalau misalnya banjir, ketika banjir lalu ngomongin, oh ini drainasenya bermasalah, oh ini orang yang tinggal di pinggiran sungai ini yang bermasalah, oh ini rumah pompanya tidak jalan, atau oh ini bendungannya yang jebol misalnya. Ketika banjir itu sudah terlambat ngomongin itu. Ketika banjir terjadi, yang diomongin adalah bagaimana mengevakuasi warga, bagaimana membuat tenda-tenda darurat seperti itu, bagaimana plan-nya lah ya. Betul, bagaimana mendistribusikan makanan ke masyarakat yang titik banjirnya cukup dalam. Nah itu ketika banjir terjadi. Tapi ketika banjir tidak terjadi, baru bicarain drainase, bicarain bendungan, bicarain rumah pompa, yang infrastruktur yang sifatnya butuh waktu untuk dibangun. Makanya itu masuklah ke penyelesaian banjir tingkat menengah. Tingkat menengah itu kalau di perencanaan kota yang perencanaannya bisa dikerjakan antara 2 sampai 5 tahun. Kan kayak gitu. 2 sampai 5 tahun. Betul. Nah, kalau misalnya jangka panjang kan jatuhnya udah ke regulasi. Jatuhnya udah ke kebijakan, jatuhnya udah ke dokumen perencanaan, udah ke situ. Nah, lucunya dokumen perencanaan kita ini kan sifatnya 20 tahunan kan. Tapi setiap 5 tahun itu pasti diperbaharui. Karena ada dinamika namanya itu dinamika kota. Jadi ada apakah zona itu masih sesuai ataukah sudah berubah pemanfaatannya dan lain-lainnya, itu akan disesuaikan. Sehingga yang tidak selesai deh. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi nih, kenapa misalnya kita punya RT RW yang sudah disahkan misalnya, yang berlaku misalnya tadi 20-30 tahun gitu, ternyata setiap 5 tahun itu ada proses lagi yang dalam tanda kutip bisa menyesuaikan, oh ini perkembangan gini, dia akan berubah menyesuaikan lagi gitu ya. Betul, misalnya di dokumen tata ruang 2014 sampai 2034 misalnya seperti itu. Nah pada saat 2019 itu ada yang namanya PK, peninjauan kembali. Oh, ini yang bisa merubah itu tadi? Ya, betul. Di peninjauan kembali ini itu dilihat dokumennya sama kesesuaian tata ruangnya. Lalu ada scoring ya, di luar lah scoringnya dijumlah. Jika scoringnya melebihi poin tertentu, maka itu dokumen harus dievaluasi. Jika scoringnya di bawah poin tersebut, maka dokumen itu tidak perlu dievaluasi dan cukup dilanjutkan untuk 5 tahun ke depan lagi. Nah, karena kecenderungannya adalah proyek research tadi. Kalau misalnya kamu dapat proyek evaluasi kan lumayan, Ben. Benar, project base ini susah juga ya. Ini juga agak mengganggu sebenarnya gitu. Akhirnya, wah ini gimana caranya nilainya kita bikin jelek aja nih scoringnya supaya bisa dievaluasi di tahun depannya. Ada kegiatan peninjauan kembali tadi ya. Betul. Itu satu dokumen, Ben. Baru dari rencana tata ruang wilayahnya. Dokumen rencana tata ruang wilayah kan diturunkan jadi namanya RDTR, rencana detail tata ruang, yang sifatnya itu bisa dalam kawasan strategis atau misalnya untuk pemahaman lebih mudahnya itu per kecamatan. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini juga beda, Ben. Kecamatan di Surabaya sama kecamatan di Balikpapan luasannya beda. Iya kan? Kecamatan di Surabaya itu setara kelurahan kalau di kita ya. Iya, setara kelurahan.
Nah, kita misalnya kecamatan Kamboja, sebesar apa Ben kecamatan Kamboja? Atau di daerahmu deh di Grogot tuh. Iya benar. Ada kecamatan apa sih namanya? Aku lupa. Kalau yang besar itu aku lupa. Di daerah atas Luas ke Grogot itu loh ada kecamatan. Nah itu juga cukup besar. Jadi lucu ini. Atau misalnya kabupaten Kutai Timur. Itu luasnya kan luasnya sama dengan provinsi Jawa Barat. Nah, padahal itu kabupaten. Betul, provinsi Jawa Barat itu 52 juta penduduk. Ya kan? Sedangkan Kabupaten Kutai Timur berapa? Dengan area seluas itu. Gitu. Jadi kecenderungan perencanaan ruang itu tidak akan sama, sedangkan undang-undang selalu menyamakan persepsi bahwa besaran kota, besaran kecamatan, besaran kelurahan di semua daerah di Indonesia sama. Kan membuat aturan di Jakarta, ya kan? Mereka mengesahkan, sedangkan aturan itu harus diaplikasikan ke seluruh Indonesia. Kan? Iya sih. Sehingga ada perbedaan. Betul. Kenapa ada perbedaan misalnya, orang tinggal di pinggiran sungai, di Jawa mungkin mengganggu, ya kan? Iya benar. Tapi kalau di Kalimantan, orang Kalimantan sebelum masih zaman kerajaan udah tinggal di pinggir sungai. Ada faktor culture di sana yang jadi pengaruh. Ada kulturnya di situ. Tapi sama peraturan itu tidak dijadikan atau tidak bisa masuk ke dalam satu faktor yang bisa berpengaruh gitu. Nggak ada diakomodir ya. Betul. Kalau undang-undang atau peraturan mengenai sungai tidak boleh ada orang tinggal di pinggir sungai, maka seluruh Indonesia tidak boleh ada orang tinggal di pinggir sungai. Nggak peduli mau itu suku apapun yang memang dia punya kecenderungan mendekati sungai, dia nggak peduli, aturannya sama di rata gitu. Jadi aturan-aturannya masih masih terlalu sentralisasi gitu, tidak desentralisasi. Itu juga berpengaruh. Iya sih. Kalau gini nih, kalau misalnya kita terkait dengan peraturan tadi. Kalau kita bicara tempat kita tinggal aja atau di Balikpapan atau yang daerah sekitar kita Samarinda, sebenarnya mungkin kamu lebih tahu ya, apakah kita itu sudah punya perda atau aturan yang tersendiri atau spesifik yang membahas tentang banjir atau penanggulangannya atau emergency plan-nya dan segala macam, intinya terkait dengan banjir. Sebenarnya kita punya aturan spesifik nggak sih? Nah, aturan mengenai drainase dan apa sih namanya, aku lupa, mohon maaf. Tapi ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang drainase. Ya. Itu yang punya dokumennya pertama kali di Indonesia itu Kota Balikpapan. Balikpapan? Iya. Tahun 1992 kan kalau nggak salah ya. Jadi bahkan sampai menggunakan survei foto-foto udara. Zaman itu kan foto udara nggak pakai drone ya, pakai pesawat terbang gitu kan, di foto. Masih pakai pesawat dulu. Iya. Nah, katanya sih Kota Balikpapan itu punya dokumen yang untuk mengatur drainase. Tapi sekarang karena sifatnya itu menyatu ya, dari RT RW dia ke RDTR, lalu dari RDTR tadi dia dispesifikan lagi, diturunkan lagi ya, diturunkan lagi menjadi RTBL, Rencana Tata Bangunan Lingkungan. Nah, disitulah sebenarnya peran dari teman-teman arsitek dan teman-teman teknik sipil itu diperlukan di dokumen itu. Kenapa? Karena di dokumen itu mengatur teknis, mulai dari yang lebih spesifik ya. Betul, mulai dari luas drainase, dalamnya drainase berapa, habis itu nih drainase terbuka atau tertutup, habis itu nih drainase bentuknya seperti apa, persegi kah atau setengah heksagonal kah atau letter U, itu kan beda-beda kan ya. Iya. Akan mempengaruhi aliran air kan, itu kan kecepatan aliran air kan dipengaruhi dari bentuk drainasenya juga kan ya. Nah, itu sebenarnya
harusnya ada di MTBL. MTBL itu juga mengatur dari sisi dari sisi luas bangunan, habis itu berapa sih fasad bangunan harus seperti apa untuk di kawasan tertentu, itu sebenarnya diatur di situ. Nah, di Kalimantan Timur atau di tempat kita tinggal ini memang belum ada sampai sedetail itu. Gitu. Berbeda dengan di Surabaya, itu sudah ada sampai sedetail itu. Kan? Sehingga kalau misalnya kamu lihat di kawasan-kawasan kota tua sekitar Tugu Pahlawan, itu bahkan tidak boleh ada perubahan fasad bangunan. Fasadnya juga boleh dirubah. Fasadnya juga nggak boleh dirubah. Tapi kalau mau interiornya di dalam dirubah itu terserah. Gitu. Yang penting kan, yang fasadnya nggak berubah gitu, karena itu adalah kawasan yang merupakan cagar budaya. Nah itu diatur spesifik itu, sehingga masyarakat pun yang tinggal di kawasan tersebut udah paham, gitu. Udah ngerti. Nah permasalahannya kan sekarang kebanyakan kota-kota di Kalimantan Timur terutama itu kan tidak diatur seperti itu. Bahkan pembangunan yang tidak menggunakan izin aja masih sering terjadi gitu kan. Misalnya apa IMB gitu kan, atau cukup ditempel sama lambang organisasi masyarakat tertentu. ini kita bercerita gini seperti kayak menguak-nguak luka yang udah borok ke kuak-kuak lain. Nah itulah uniknya gitu loh. Nah ini kalau kita ngomongin unik ya, aku agak penasaran. Dulu kita sempat ngobrol lah terkait hal ini. Jadi kalau misalnya nih, kalau banjir ya dari sisi teknis, misalnya dari sisi teknis sipil seperti aku begini, kan urusan banjir itu cenderung untuk dilaksanakan secara teknis, misalnya normalisasi kah, atau di Jakarta ada istilah naturalisasi atau bla bla bla, terus sedimentasinya diatur dan segala macam. Tapi kan solusi-solusi teknis yang kita lakukan seperti itu kan ambiar semua ketika begitu kita masuk ke dalam lapangan atau ke masyarakat, ternyata nggak bisa terimplementasi gitu loh. Sebagai contoh misalnya kalau kita kita bicara normalisasi, terpaksa sungai harus dilebarkan dan segala macam. Begitu kita terjun ke masyarakat, jeder. Nah ini masyarakat kan nggak bisa kita langsung lu pinggir, ini sungai mau gue gedein gitu. Kan tidak semudah itu kan untuk menyelesaikan hal kayak gitu. Nah aku dulu sempat dengar kamu cerita tentang bagaimana sih supaya ini orang, kan permasalahan kita nggak dimanapun ya, maksudnya nggak cuma di Samarinda atau di Jakarta, tapi semua daerah kalau udah masuk hal ini, masuknya pasti ini orang sulit untuk direlokasi. Nah kira-kira kalau kayak gitu ada solusi atau ada case study yang bagus nggak untuk nanganin kasus-kasus kayak gini? Oke, sebenarnya inti dari permasalahan masyarakat yang susah dipindahkan dari pinggir sungai itu satu aja, atau bukan hanya itu deh. Permasalahan menanggulangi banjir itu kebanyakan satu, yaitu di anggaran. Itu aja sebenarnya. Kenapa? Ini misalnya kamu sebagai ahli drainase itu udah menyatakan kita butuh dari titik A ke titik B, ini drainasenya lebarnya harus 4 meter kali 4 meter ke bawah, 4 meter ke samping, 4 meter ke atas misalnya kan. Nah kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya dibikin 3 meter, drainase ini bisa mengalirkan air, tapi ketika terjadi adanya sedimentasi atau lumpur atau apapun itu, maka kemungkinan besar akan terjadi over misalnya. Makanya harus kita buat 4 meter. Dibikinlah sudah 4 meter gitu kan secara teknis. Habis itu ini masih di atas kertas nih. Iya, di atas kertas dan udah pasti nih, misalnya kan udah hitung-hitungannya, udah segala macam faktor udah dimasukin nih 4 meter ya, berarti panjang 1 kilometer, drainasenya 4 meter lebarnya. Begitu itu dinilaikan dalam nilai pagu anggaran deh. Maka disitulah penentunya. Waduh, kalau butuh segitu anggarannya misalnya dibutuhkan 50 miliar misalnya gitu ya. Nah, sedangkan
anggarannya cuma ada 25 miliar. Berarti kan dua pilihan, Ben, antara yang dikerjakan cuma setengah kilometer sesuai dengan budget gitu kan, sesuai dengan spesifikasi yang ada, atau itu dibangun jadi 2 meter tapi tetap 1 kilometer dapatnya. Oke. Ini menarik ya kan. Akhirnya eksekusinya tuh ujung-ujungnya tuh tetap di anggaran. Itu baru yang dari sisi drainase ya, Ben. Sama misalnya seperti yang kamu bilang, misalnya kita belum lagi drainasenya itu melewati pagarnya rumah orang atau kios bangunan rumah orang atau kios dapurnya orang gitu. Setengah rumahnya masuk ke area sungai. Setengah rumahnya masuk ke area. Itu kan ada valuasinya lagi. Ada valuasi pergantiannya. Makanya biasanya kan kalau sudah eksekusi kayak gitu, itu ada yang namanya konsultan penilai ya, kalau nggak salah ya. Value yang dia menilai harga-harga kerugian apa sih namanya, aku lupa. Nah itu akan masuk dan akan menganggarkan, oh ini nanti kena pagar, pagarnya kurang sekian, oh ini kena dapurnya bapak ini kena itu ya, itu maka dinilai lagi. Sudah tadi 25 miliarnya sebenarnya cuma mau dipakai buat teknis mengurusi drainase, ini dipakai pula buat ganti rugi gitu kan. Ganti ruginya misalnya habisnya 5 miliar gitu. Nanti kan tinggal 20 miliar nih anggaran buat bangun drainase. Akhirnya kepotong, itulah yang akhirnya nggak selesai. Dan sistem penganggarannya kan 2 kali aja setahun, ya kan? Ini sama anggaran perubahan. Itu pun kalau disetujui oleh anggota dewan yang terhormat kan kayak gitu. Ini akan repot lagi kalau kita urusannya sampai bahas ke sana nih. Nah itu makanya. Ini aja anggap aja misalnya disetujui dengan mudah saja, masih belum tentu anggarannya mencukupi. Itu yang studi kasus cuman bangun drainase, dan apalagi sampai studi kasus mau melebarkan sungai, mau memindahkan masyarakat yang ada di pinggiran sungai, mau merelokasi lahan. Wah itu lebih kompleks lagi dari sisi penganggaran, bukan dari sisi eksekusi ya, tapi dari sisi penganggaran. Itu kenapa diperlukan pendekatan pemerintah yang dia bisa memanusiakan manusia. Sebenarnya kalau misalnya studi kasusnya adalah kita perlu memindahkan masyarakat yang ada di pinggiran sungai di zona tertentu, maka pendekatannya adalah harusnya dikasih tahunya jauh-jauh hari, jangan dikasih tahu dekat-dekat hari lalu langsung dibongkar gitu kan. Kalau kayak gitu berontak mereka. Iya, semua orang pasti sakit hati lah, Ben. Walaupun misalnya dia memang salah posisinya ya, walaupun orang itu memang salah tinggal di atas sungai, tapi ketika dia langsung digusur gitu aja tanpa pemberitahuan, atau pemberitahuannya cuma 2 kali 24 jam disuruh meninggalkan rumah gitu ya, itu juga bukan sesuatu yang manusiawi gitu ya. Walaupun dia salah gitu ya, kalau salah sih salah, tapi bukan berarti kita mentreatment orang salah itu kan seperti itu. Nah itu kenapa pendekatannya itu harus memanusiakan manusia itu disesuaikan kebutuhannya. Apakah masyarakat ini mau dipindahkan, direlokasi atau tidak? Apakah masyarakat ini memang ada, jangan-jangan mereka punya surat legal di kawasan tersebut? Wah, itu lebih rumit lagi kalau sampai ada keluar legalitas dari bangunan yang kayak gitu. Nggak usah legalitas ya, Ben. Misalnya ada masuk listrik sama air aja ke daerah tersebut, itu kan sudah sama saja mengakui bahwa daerah tersebut legal. Kalau nggak legal kan mana mungkin? Ya? Iya dong, perusahaan pemerintah, PLN, perusahaan pemerintah, PDAM gitu. Sampai sudah, even dia tidak dalam tanda kutip nih, nggak ada EMB atau apapun, tapi itu listrik meteran ada di situ, harga taksirannya akan beda ya. Loh iya dong, pastinya kan sama saja secara tidak langsung pemerintah mengakui dong ya. Kalau dia tidak diakui tinggal di situ, dia pasti mentok-mentoknya nyuri listrik. Gitu kan. Benar. Atau narik jaringan listrik dari tempat yang legal, dia mungkin bayar ke orang tersebut gitu ya. Nah kalau itu kan beda cerita, tapi kalau sampai punya meteran sendiri gitu ya, itu bisa di sisi lain, kalau misalnya aku yang tinggal di situ dan aku juga bingung, Mas, aku ini diakui apa enggak? Kok pilkada aku boleh nyoblos, air ada, listrik ada, digusur, aku digusur. Nah, itu makanya balik lagi, Ben, itu nggak bakal susah kalau anggarannya mencukupi. Nah ada beberapa contoh yang anggaran-anggaran mencukupi, misalnya di zamannya Joko Widodo pada saat menjadi gubernur gitu ya,
Dia kan memang fokus untuk memindahkan masyarakat yang ada di pinggir sungai ke rusun-rusun. Lalu kalau kayak DKI Jakarta kan bisa dibilang lebih mudah ya. Kenapa? Misalnya rusunnya tersebut yang membangunkan bukan pemerintah. Jadi pemerintah uangnya bisa difokuskan untuk memindahkan masyarakat yang ada di pinggir sungai. Tapi kalau kayak daerah-daerah kecil kayak misalnya kita di Samarinda, rusunnya harus dibangun oleh pemerintah. Apakah rusun itu boleh dibangun oleh orang lain? Boleh. Misalnya boleh kan, misalnya developer nih, misalnya Agung Podo Mantap gitu ya. Karena rusun yang dibangun ya. Iya. Kalau apartemen yang itulah ya. Misalnya Agung Podo Mantap bangun perumahan gitu kan, bangun rumah mewah. Maka kan sebenarnya di undang-undang perumahan ada yang diatur gitu, bahwa kalau misalnya developer membangun satu rumah mewah, maka dia harus membangun 2 rumah sedang, 3 rumah kecil gitu. Jadi misalnya dia membangun yang maksudnya aturan benar, banyak orang yang tidak ngeh dengan aturan yang kayak gini sih. Exactly. Jadi misalnya Agung Podo Mantap bangun 1.000 rumah mewah, artinya kan dia harus membangun 3.000 rumah sederhana. 3.000 rumah sederhana ini bisa diubah atau dikonversi dalam bentuk rusun unitnya ya. Iya. Jadi oke, ini atas dasar aku bangun 1.000 rumah mewah di daerah A, tapi aku memang nggak mau bangun rumah sederhana gitu. Rumah sederhana aja dijadikan rusun aja, aku sumbangkan ke pemerintah sebagai kompensasi. Itu bisa, sehingga pemerintah nggak perlu repot-repot lagi bangun rusun. Rusunnya sudah dibangunkan, jadi masyarakat pemerintah tinggal ngatur nih pemindahan masyarakat yang ada di pinggir sungai ke dalam rusun. Positifnya adalah rusun yang dibangunkan itu gratis. Ya. Negatifnya adalah ya rusunnya bisa jadi jauh dari tempat relokasinya. Nah itu yang biasanya yang jadi problem saudara-saudara kita yang di bantaran sungai ini ketika dipindah. Namanya juga gratisan, mereka alasan terberat mereka itu adalah jarak yang terlalu jauh, sehingga mereka nggak bisa, misalnya usaha mereka sudah di daerah situ, dia harus meriset lagi usahanya dan segala macam. Tapi kalau misalnya gimana? Bisa jadi yang gratis itu kan hanya rusunnya. Tapi ketika masyarakat dipindahkan ke rusun tersebut, maka masyarakat kan harus membayar sewa. Yang jadi masalah adalah masyarakat kan nggak kuat bayar sewa kalau misalnya rusunnya terlalu jauh dari tempat kerjanya, karena banyak biaya-biaya yang sebelumnya itu tidak perlu dikeluarkan jadi ada. Iya begitu. Itu yang sering jadi masalah. Itu kalau misalnya rusunnya dibangunkan oleh swasta. Kalau rusunnya dibangunkan oleh pemerintah, kemungkinan besar kan pemerintah akan mencari cara atau mencari jalan atau menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakatnya. Misalnya masyarakat di kawasan A pinggir sungai, maka rusunnya tidak perlu jauh-jauh dari situ. Ya tetap di daerah situ, cuma lokasinya sudah lebih bagus dan agak berjarak dari bibir sungainya gitu ya. Misalnya pemerintah melakukan pembebasan lahan seluas 1.000 meter persegi misalnya di daerah itu gitu kan ya, yang nantinya akan dibangun rusun sehingga masyarakatnya bisa pindah ke sana. Itu bisa juga sebenarnya lebih meringankan seperti itu dari sisi masyarakatnya. Kalau misalnya ini kan bidangmu juga di real estate dan investment development. Kalau misalnya gini nih, ketika masyarakat ada nggak sih hal yang proof ketika masyarakat kita itu habitnya untuk tinggal di rusun itu sulit untuk merubahnya, karena kita kan kebiasaan rumah tapak nih. Ketika ada nggak kasus seperti itu misalnya, atau ada solusinya nggak untuk kasus seperti itu misalnya study case tertentu? Ya makanya itu dia. Beberapa lembaga swadaya masyarakat di sekitaran Ciliwung sebenarnya pernah membahas ini, Ben. Jadi rusunnya sebenarnya berapa sih tingginya yang masih dalam kadar wajar lah, yang
misalnya masih bisa disesuaikan oleh masyarakat yang bisa melihat air, tiba-tiba langsung melihat langit gitu. Nah, kalau misalnya kamu tiba-tiba bangun rusun di 20 lantai gitu, kayak kamu biasa tinggal di bawah atau tinggal di lantai 18 gitu kan, pusing juga. Iya sih. Nah, Ada. ya, jadi perbedaan dasarnya sebenarnya kalau misalnya government itu biasanya sifatnya kan lebih ke sosial ya, lebih ke masyarakat kan. Soalnya kalau real estate development investment itu pendekatannya lebih ke B2B gitu, bisnis ke bisnis. Jadi agak susah diaplikasikan jika berkaitan dengan policy atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya dari sisi pemerintah. Sebenarnya ada beberapa studi kasus, misalnya ada masyarakat yang dulunya pernah dipindahkan dari pinggiran sungai, sudah diganti rugi, gitu ya. Misalnya dia diganti rugi 40 juta, habis itu dia pindah ke rusun. Sampai rusunnya dijual lagi sama dia 40 juta. Dapatlah dia 80 juta kan, habis itu dia bangun lagi rumah di pinggir sungai. Balik lagi cari tanah lagi di pinggir sungai. Nah, ditanya kenapa kok balik lagi, ya karena seumur hidup dia tidak pernah pegang uang 80 juta cash seumur hidup. Jadi ya, mumpung dia punya ya dia manfaatkan, lumayan bisa kawin lagi katanya gitu. Tapi memang ini sih yang menarik itu hal-hal kayak gini, maksudnya hal-hal yang real case di lapangan kayak gini itu buat kami ya, kalau mungkin teman-teman di planologi sudah kenyang dengan hal-hal yang gini, tapi ketika jatuhnya ke kami yang teknis itu input seperti ini, pertimbangan seperti ini tuh kadang luput gitu loh dari kita. Jadi kadang hasil dari ya saya mengakui lah bahwa terkadang itu hasil desain dari kami itu sesuai dengan kaidah teknis, tapi ketika dibawa ke masyarakat banyak yang kok begini, kok desainnya begini, masyarakat nggak sesuai dan gini, akhirnya tadi jadi problem lagi di masyarakatnya, sulit untuk menyesuaikan diri dan segala macam. Seru sih sebenarnya. Betul. Jadi apa ya, bisa dibilang karena pendekatan keilmuannya agak berbeda gitu loh bro. Biasanya kan kalau misalnya sipil kan memang ditugaskan untuk menghitung sesuatu yang spesifik. Jadi kita dari tata kota itu sebenarnya sangat memahami itu gitu, sehingga kita biasanya kasus-kasus yang maafkanlah kami. Sehingga kasus-kasus yang kita pegang itu pasti yang sifatnya lebih ada menyinggung soal sosial, teknik tapi sosial gitu. Ini ada apa ya, ada penjabaran bagaimana sesuatu yang kuantifik gitu kan ya, dikualitatifkan gitu. Itu biasanya lebih ke situ sih singgungannya. Nah, soalnya sebenarnya dari kami urban planner itu juga nggak bisa kerja sendirian, Ben. Kita tuh paling anti dan paling tidak bisa kerja sendirian. Kenapa? Biasanya itu kalau yang sifatnya sosial tuh kita selalu berkaitan sama tenaga ahli dari bidang hukum, itu pasti ya kan, orang legal. Lalu yang kedua tenaga ahli lingkungan, itu pasti juga. Lalu tenaga ahli arsitek sama tenaga ahli sipil itu pasti. Karena kita nggak tahu teknis deh. Kalau disuruh ngitung anak PWK, anak urban planner juga cenderungannya agak lebih susah gitu. Tapi kalau disuruh menyelesaikan masalah-masalah yang kaitannya dengan komunikasi, advokasi, habis itu kaitannya dengan fasilitasi, ya kebetulan dasar keilmuan kita kecenderungannya memang mengharuskan skill-skill itu harus kita punya, gitu bro. Iya sih, jadi gimana ya, kalau aku melihatnya itu harusnya ada gandeng lah, nggak bisa lagi kita sudah berdiri masing-masing kayak gini gitu loh. Karena yang aku lihat sekarang untuk beberapa tahun terakhir itu sekitar mungkin 10-15 tahun terakhir itu dari misalnya United Nations, dari misalnya kalau di keairan itu ada UN Water misalnya, itu untuk masalah kasusnya untuk spesifik ke banjir itu mereka sudah banyak membahas terkait dengan masalah
bukan membahas tapi bukan masalah, tapi solusinya itu lebih ke non structural approach. Jadi tidak lagi, kalau structural approach kan udah kenyang lah. Kita kan sudah dari zaman kerajaan Mesir dulu sudah ada secara teknis bagaimana menyelesaikan banjir secara teknis. Tapi begitu dibawa ke lapangan, sekarang cenderungnya lebih ke non struktural. Misalnya kayak tadi kamu bilang edukasi ke masyarakat, terus bagaimana mengkomunikasikan ini ke masyarakat supaya bisa. Itu sih yang di kami sebenarnya trennya itu ya mungkin kalau di luar misalnya di UK atau di Eropa itu sudah memang ilmunya dari sana sih memang sudah hal yang cukup familiar, tapi begitu kita bawa masuk ke Indonesia ya mungkin yang familiar dengan hal-hal kayak gitu hanya ada di kota-kota besar, paling minim misalnya Jakarta sama Surabaya. Betul. Kayak gitu sih. Itu kenapa kita sebagai akademisi memang saya bilang tadi Ben, PR-nya cukup besar gitu. PR-nya cukup besar untuk educate orang-orang yang ada di government, orang-orang yang ada di grassroots istilahnya, sampai ke orang-orang yang ada di lingkar-lingkar konsultan yang biasanya memang memegang government gitu, itu betul-betul harus di approaching gitu. Karena kalau nggak seperti itu, gaya dari penyelesaian masalahnya tidak akan berubah. Ketika gaya penyelesaian masalahnya tidak akan berubah, maka sebab-sebab dari masalah tersebut tidak akan berubah. Kalau masih berfokus pada akibat, misalnya banjir akibatnya apa, lalu kita fokus ke situ ya tidak akan selesai. Tapi kalau kita fokus terhadap sebab, maka akibat-akibat tadi akan terselesaikan dengan sendirinya. Gitu. Misalnya kita harus bangun bendungan, kita harus mempersiapkan ruang terbuka hijau, kita harus membangun polder, kita harus membangun macam-macam lah yang sifatnya teknikal, maka itu harus dikerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh, disupport dengan anggaran yang ada, disupport dengan anggota dewan yang memahami sifat dan fungsinya seperti apa, lalu disupport juga dengan leader dari setiap kota yang betul-betul punya pendekatan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya membawa kepentingan kelompok saja. Itu bro. Iya sih. Jadi kompleks sih kalau misalnya kita bahas masalah terutama tadi mengubah gaya gayanya pemerintah. Karena yang kalau di generasi kita yang kita educate itu adalah orang yang generasi X, bahkan mungkin ada baby boomer sana masih ikut cawe-cawe gitu kan. Padahal tren sudah berubah, zaman sudah berubah, gaya sudah berubah. Mereka sulit untuk move on ke metode yang lain. Yang lebih parahnya sih kayaknya di daerah sih. Kalau aku melihat di daerah itu trennya masih sulit untuk merubah. Kalau kita bicaranya Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang mungkin agak lebih mudah mengkomunikasikannya. Oke, pokoknya kalau kota-kota yang sifatnya kolonial tadi bro, itu kecenderungan penanganan banjirnya itu masih bisa dilakukan gitu. Tapi untuk kota-kota yang non kolonial tadi, kecenderungan penyelesaian banjirnya memang harus melihat pendekatan lokal, karena penyebabnya betul-betul harus diteliti dulu apa gitu bro. Iya sih, ini insight baru buat gue yang tadi. Kalau pendekatan itu ada yang kalau kolonial itu begini, kalau yang pasca kemerdekaan itu nanti kotanya akan seperti ini. Oke, kalau kita bisa shifting ke selanjutnya. Ya. Nah, kalau menurutmu nih sampai hari ini ya, kalau misalnya kita bicara tentang solusi yang dilakukan, baik itu pemerintah ataupun ada peran swasta di situ atau peran masyarakat meskipun masih sedikit, kira-kira sudah tepat belum sih kita menyelesaikan masalah banjir? Kalau tinjauan itu misalnya di beberapa daerah atau salah satunya di tempat kita sendiri, spesifiknya di Samarinda atau Balikpapan misalnya. Ya, kalau misalnya dilihat dari langkah-langkah yang sudah dilakukan sekarang kayak gitu, bisa dibilang menuju ke arah yang lebih baik artinya ya, daripada yang sebelumnya. Mungkin dikarenakan
tingkat kesadaran masyarakat itu juga sudah meningkat gitu loh, Ben. Tingkat pemahaman masyarakat tentang banjir itu juga sudah jauh lebih dibandingkan mungkin 1 atau 2 dekade dahulu gitu kan. Nah sekarang itu mumpung masyarakat sudah mulai belajar, informasi sudah mulai lebih mudah didapatkan, itu langkah baiknya langkah-langkah pemerintahan itu lebih ke persiapan dari penganggaran untuk penyelesaian permasalahan banjir ini, sehingga ketika mau eksekusi itu anggarannya sudah siap, lalu disupport lagi dengan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang itu artinya perencanaan yang konsisten gitu, bukan perencanaan yang betul. Oke, itu bicara konsisten ini langsung gimana gitu. Benar, bukan hanya perencanaan yang sifatnya itu ada karena masalah gitu, tapi dari awal memang konsisten ingin menyelesaikan penyebab-penyebab banjir di sebuah kota. Nah, lalu setelah itu disupport lagi dengan tenaga-tenaga ahli maupun konsultan-konsultan maupun kita sebagai akademisi mempersiapkan sumber daya supaya bisa mensupport semua jalan agar pemerintah itu lebih lancar dalam menangani masalah banjir, baik itu masalah-masalah yang sifatnya struktural seperti yang kamu sampaikan tadi maupun yang non struktural gitu, Bro. Benar. Kalau yang struktural tadi ya kita udah kenyang lah, kayak kajian teknis kan udah nggak kurang-kurang. Tapi begitu kita bicara non struktural, aku punya sedikit cerita lucu ketika aku nanya tentang kajian non struktural. Salah satunya misalnya warning system ya di sini. Aku pikir mereka sudah mempersiapkan warning system, tapi ternyata hanya sebuah device yang itu device-nya hanya salah satu part sebagai bagian dari sistem warning. Jadi bukan sebuah sistem, jadi ada salah satu bagian dan itu mereka sebut dengan warning systemnya. Jadi ada gap antara pemahaman di government yang jadi kendala sebenarnya kalau kayak gini. Persepsi definisinya itu berbeda, Bro. Gimana mau menyamakan pemahaman? Oke, kalau gitu ini satu yang ada terakhir lah sebelum kita closing statement. Kalau kita bicara tentang banjir dengan kondisi sistem pemerintahan di negara kita ini yang tadi sudah kita singgung juga, kamu juga singgung yang 5 tahun ganti sekali, 5 tahun sekali ganti, terus nanti begitu ganti kebijakannya akan lain lagi. Di sini kamu melihatnya gimana nih? Ketika apa tidak memungkinkan kalau misalnya meskipun ganti pemimpinnya, tapi political willingness-nya itu sama untuk menangani banjir, itu aturan jangan dirubah-rubah gitu. Kalau yang ini, menurut lu gimana tuh? Nah, dengan sistem demokrasi kita yang sekarang ya, Bro, sebenarnya ini agak susah untuk dilakukan penyamarataan persepsi. Kenapa? Misalnya kita kan sebelum di reformasi ini kita berada di Orde Baru gitu ya. Di Orde Baru, di luar dari seluruh kekurangan yang ada gitu ya menurut catatan sejarah, tetapi ada beberapa sisi baik juga, yaitu adanya konsistensi dibilang konsistensi tujuan gitu. Tujuannya kemana sih? Tujuannya itu membuat guidance-nya jelas gitu ya. Ya betul, sehingga dan itu diturunkan top down gitu, dari atas jalan ke bawah, semuanya di bawah juga nggak berani ngapa-ngapain kan, untuk melanggarnya nggak berani gitu. Wah, tinggal nama ya. Tapi dengan seperti itu pembangunannya jadi cepat. Ekonomi ada sisi positifnya sih emang, nggak bisa kita pungkiri kalau yang itu. Meskipun ya sisi tadi kamu juga bilang kan sisi negatifnya pun ada gitu kan. Benar. Tapi dari sisi pendekatan perencanaan ada yang bisa kita ambil gitu. Ada yang bisa kita
ambil sisi baiknya gitu. Nah, kenapa tadi aku sampai singgung ke situ? Dikarenakan adanya sistem demokrasi kita itu yang memang berbeda. Bisa dibilang kalau dulu kan demokrasi kita itu musyawarah mufakat gitu ya, artinya sesuai dengan sila keempat gitu. Sila keempat apa beda buku kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya demokrasi kita itu bermusyawarah dan diwakilkan, bukan demokrasi pemilihan langsung sebenarnya kalau dia mengacu dari kalimat tersebut gitu ya. Nah, tapi kan kecenderungannya sekarang nggak seperti itu karena masyarakatnya turun langsung untuk untuk melakukan pemilihan gitu, sehingga dulu deal-dealan yang dilakukan di level atas akhirnya deal-dealan itu sampai ke level bawah gitu kan, akhirnya terjadilah politik uang dan lain-lainnya semua segala macam. Itu dampak besarnya sampai ke sisi perencanaan tadi jadinya gitu ya. Nah, itu kenapa jadinya susah menyatukan persepsi, dan kalau akhirnya kepentingan itu jadinya berkelompok. Benar. Ya kan, itu sih yang mendasari kalau menurut aku itu bro. Jadi bisa aja ya kalau misalnya kenapa tidak konsisten ya karena ada pertimbangan. Nah, ini kalau aku ngelanjutin program yang sebelumnya bakal kepilih lagi nggak nih nanti di tahun depan gitu. Iya, karena biasanya ganti menteri itu ganti kebijakan, kadang ganti programnya sama tapi namanya beda gitu kan. Itu karena ganti menteri, tapi kan akhirnya jadinya nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan intinya, balik lagi gitu loh bro. Ini akibatnya yang diselesaikan bukan penyebabnya gitu. Kacau. Jadinya kacau. Kalau dibilang ya semoga sih kalau misalnya ada political will, kalau memang rencana itu atau program itu bagus, ya sedikit menurunkan gengsi untuk melanjutkan bagusnya. Tapi kan kalau tadi kamu singgung terkait dengan sistem kita sekarang, pemilihan langsung seperti ini, kayaknya berat untuk kayak itu. Bukan berarti tidak bisa ya, tapi berat gitu. Ada faktor yang penghambat yang lebih besar sebenarnya. Memang secara perencanaan bagus ya Bes. Jadi bisa dibilang kalau dulu kan top down ya, dari atas semuanya bilang A, maka ke bawah akan A gitu. Dan tidak bisa terbantahkan lagi kan. Kalau sekarang kan ada dari masyarakat bawah itu bisa menyampaikan pendapat melalui musrenbang, sehingga ini bagusnya seperti A, B, C, D gitu. Tapi kan mereka bukan para ahli ya kan? Jadi mereka akan menyampaikan keinginan-keinginan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, kalau dari sisi atas, mereka tuh pasti melihat, cocoknya Kalimantan itu hutan, misalnya hutan produksinya sekian, hutan sawitnya sekian, tambangnya sekian, maka kan segitu gitu. Kalau dari bawah kan melihatnya kan lebih ke pendekatan dari sininya aja, kita butuhnya sekian, maka itulah yang diajukan ke pemerintah nanti untuk disahkan. Memang ada dua metode yang cukup bertimpang. Jadi kalau di tata ruang itu kamu bisa perhatikan undang-undang tahun 92 sama undang-undang tahun 2007 itu berbeda bro. Kalau 92 dari top down, 2007 tapi dari bottom up. Oke. Pendekatannya beda. Ada tren yang mendorong juga sih kayaknya ke partisipasi masyarakat ya. Kalau makanya dia berubah begitu. Ditambah lagi dengan gaya kepemimpinan belusukan, itu juga sangat mempengaruhi perencanaan men. Kalau dulu kan gaya bisa dibilang pejabat itu tidak langsung turun ke masyarakat kan, seperti itu. Tapi ketika ada presiden kita yang sekarang ini dulu mengawalinya dengan cara dia turun ke lapangan dan lain-lain, akhirnya semua kota pengen punya pemimpin yang tipikalnya seperti itu, kan kayak gitu. Iya kan, akhirnya ngikuti belusukannya aja, tapi belum tentu tahu kan intisari dari visi perencanaannya itu apa. Apa esensi belusukannya itu apa gitu, nggak nyampe. Meskipun
secara tampilannya oke lah sama gitu kan. Tapi akhirnya kan jadi media aja kan, jadi apa? Jadi personal branding aja. Tapi kalau kita tadi kamu singgung tentang Musrembang, padahal posisi untuk bottom up itu di situ ya yang lebih bagus. Tapi iya jelas. Cuma tapi faktanya tidak ada yang tahu. Nah, bisa dibilang hanya segelintir orang yang tahu. Atau aku pernah waktu ngajar ngomong gini kan ke mahasiswaku, kalian tahu Musrembang nggak tahu gitu. Mungkin akhirnya mereka kasih tugas dan ikut Musrembang. Nah itu jadi tapi bagus loh, itu maksudnya akhirnya memaksa mahasiswa ikut itu kan, padahal itu karena kegiatan yang dilaksanakan mungkin setahun sekali ya, itu mulai dari bulan Februari ya, itu Maret udah lewat. Itu kan harusnya jadi apa ya, jalur komunikasi suara yang di masyarakat ini bisa sampai ke mereka, tapi faktanya di lapangan justru banyak masyarakat yang nggak tahu kapan ada Musrembang, bahkan Musrembangnya sendiri pun banyak yang nggak tahu itu apa gitu. Iya, karena masyarakat di bawah ini lebih tahu reses daripada Musrembang. Apa itu? Kalau reses. Aduh. Kalau reses kan dilakukan oleh anggota dewan yang terpilih di kawasan tersebut gitu kan. Mereka mau apa gitu, dan prosesnya lebih cepat Ben. Benar-benar. Kalau reses itu kan misalnya kamu terpilih jadi anggota dewan, yang memilih kamu ada di lokasi A, maka kamu kan datang ke lokasi A kan. Di lokasi A kan kamu akan bertanya, di lokasi A lagi butuh apa? Oh, kami lagi butuh semenisasi Pak. Ya pasti kamu kan akan mengusahakan untuk itu segera disemenisasi. Oh, kami butuh lampu jalan Pak. Ya, itu maka akan segera diusahakan untuk lampu jalan. Itu prosesnya lebih cepat daripada ikut Musrembang. Kalau itu Musrembang kan kamu dari Musrembang itu tingkat kelurahan dan kecamatan dibawa ke kota. Itu kan ada kepentingan yang terpotong gitu. Terlalu banyak penjenjangan berarti ya. Exactly, bottom up-nya itu jadinya lebih ke birokrasinya jadi lebih panjang gitu kan. Kalau dari top down tadi kan nggak ada birokrasi, langsung dari atas maunya A ya A gitu. Ya, dan pelaksanaannya pun harus sesuai A. Iya, kalau nggak sesuai kan bahaya. Gitu. Untung kita udah lewat masa itu. Ya, mungkin kalau di zaman itu pun kita tidak punya kebebasan untuk berbicara gitu, seperti ini gitu kan. Jadi memang banyak positifnya juga. Ada ya di semua era kan ada positif ada negatifnya. Tapi ya kembali lagi sih, mau positif mau negatif, tapi begitu kita bicara implementasi di lapangan ya harus jalan gitu loh. Tapi kalau dilihat bro, kota-kota di Indonesia ini masih bisa dikatakan digolongkan kota-kota yang muda kan, ya kan, karena kota-kota yang ada di Eropa itu jauh lebih tua kan, umurnya sudah ratusan tahun kan, untuk mereka bisa maju seperti itu. Nggak usah gitu deh, kayak misalnya Surabaya aja udah berapa ratus tahun seperti itu kan? 700 kan? 700 tahun, dan kita bisa lihat perkembangannya seperti sekarang gitu kan. Perkembangannya selama 700 tahun itu kan baru berkembang sekitar 10-20 tahun ke belakang kan. Yang sangat signifikan terlihatnya seperti itu. Nah, jadi balik lagi, kalau misalnya kotanya bisa punya perencanaan yang konsisten, maka dia akan bagus. Kenapa? Kalau kota punya perencanaan yang konsisten, maka masyarakatnya pun yang ada di dalamnya juga jadi ikut konsisten. Tapi kalau perencanaan kotanya tidak konsisten, berubah-ubah, maka masyarakatnya juga akan kecenderungannya juga tidak konsisten. Jadi cerminan masyarakat itu betul-betul cerminan dari kota tersebut. Iya sih. Kalau kotanya modern, maka biasanya masyarakatnya modern. Kan gitu. Kalau kotanya kumuh ya masyarakatnya begitu, ya kan. Kotanya banjir, masyarakatnya berenang. Aku jadi ingat tagline-nya Samarinda. Iya. Ikan banger kan di Samarinda. Malah ditanya, kamu orang baru ya di sini. Orang baru. Kalau ada banjir, protes, wah ini ketahuan bukan orang Samarinda ini. Tapi itu kan? Bener banget sih, maksudnya secara kan aku baru tinggal stay di Samarinda itu beberapa tahun ke belakang ini aja kan, yang kayak misalnya di Grogol
nggak pernah banjir. Di Surabaya pun jarang terkena di daerah yang banjir. Begitu aku melihat Samarinda hujan sedikit banjir, yang ada di pikiran itu cuma gini bro, ini orang yang rumahnya kalau hujan banjir sampai setengah meter ke atas, apa hidupnya nggak ada ketenangan nih, begitu hujan, waduh macam-macam udah, wah ini banjir lagi, harus pindah lagi, dan itu berulang terus. Nah, kalau di Samarinda itu aku lihat dia sudah di level kalau nggak ada banjir tuh masyarakatnya rindu gitu kan. Jadi, saking resilient-nya udah terbentuk iya, banget ini ya. benar. Waktu itu ada wawancara media kan di daerah kawasan Jalan Dr. Sutomo Samarinda itu. Wah kami ini kalau nggak ada banjir Pak, kami rindu. Dia bilang, Itu nggak tahu. antara satir gitu ya. Satir itu udah nggak. saking udah terbiasa ya dengan banjir gitu. ini kayaknya jadi topik khusus deh, nanti kita bahas yang hal-hal yang banjir yang lucu-lucu begini, kita bikin topik khusus. Oke. Sosialnya kita bahas ke sosialnya nanti. Kita pikirkan lagi deh segmen khusus untuk bahas itu, kayaknya seru. Oke, kalau gitu ini karena udah nggak kerasa kita udah hampir berapa nih? Hampir 2 jam. Kita start tadi jam 11, mungkin ada kendala sedikit tadi kan? Iya. Oke, yang terakhir ini closing statement deh dari kamu untuk, ya boleh lah untuk secara general boleh, untuk Samarinda secara khusus boleh, terkait urusan banjir ini. Mungkin aku sedikit mengulang aja kali ya Ben, intisarinya ya Ben, bahwa yang namanya penanganan banjir itu tidak bisa sebentar gitu ya. Tidak bisa seperti membalikan tangan seperti itu. Artinya ada proses-proses yang harus dilalui. Banjir ini kan ibarat sakit gitu ya, berarti kotanya sedang sakit. Namanya sakit itu kan butuh obat ya. Dan obat itu kan tidak selamanya manis gitu ya. Obat juga ada yang pahit gitu ya. Yaitu obat itu berupa kebijakan. Dan makanya kebijakan itu akan ada yang manis, menyenangkan ketika berhasil, ada juga yang pahit ketika ada yang tersakiti kan, seperti itu. Benar. Sehingga penanganan banjir tadi ya balik lagi ke jangka pendek, menengah dan panjang tadi. Ya untuk jangka panjangnya harapannya penanganan banjir dimanapun di seluruh kota di Indonesia itu harus konsisten dalam artian karena secara struktural sebenarnya banjir itu bisa diselesaikan. Maka jadikanlah struktural itu sebagai pedoman penanganan banjir. Lalu untuk di perjalanannya ketika menangani banjir pasti ada masalah-masalah non struktural. Maka masalah-masalah non struktural itulah yang harus dijadikan patokan dalam penanganan banjir jangka menengah. Jadi struktural tadi untuk jangka panjang, non struktural itu jangka menengah yang sifatnya itu bisa diselesaikan dalam jangka 2-5 tahun, termasuk misalnya harus memindahkan masyarakat, harus membuat rusun, harus membuat rumah-rumah pompa, membuat bendungan dan lain-lain. Itu semua jangka menengah. Dan itu poinnya adalah kesiapan dari anggaran pemerintah yang harus masif jika memang ingin serius menyelesaikan banjir dimanapun di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah jangka pendek gitu, yang tetap harus memperhatikan kawasan-kawasan atau titik-titik banjir yang sudah ada. Ketika banjir, evakuasinya kemana, mitigasinya seperti apa, nanti mereka makannya gimana, emergency plan-nya bagaimana, yang sampai ada korban-korban. Walaupun banjir tidak bisa dihindari, misalnya seperti itu, tapi paling tidak dengan adanya persiapan dari pemerintah maupun dari masyarakat, maka korban-korban yang tidak seharusnya ada itu ya tidak perlu ada. Jangan sampai karena kebodohan atau karena kesalahan atau karena kekurang pahaman kita terhadap menangani banjir atau berhadapan dengan bencana banjir, maka harus ada saudara-saudara kita yang jadi korban. Kan seperti itu. Nah, jadi 3 poin tadi harapanku sih sebagai urban planner kita harus punya pemahaman yang mendalam, dan itu bisa diwujudkan jika semua stakeholder itu saling berkolaborasi dan menyampingkan kepentingan kelompok untuk kepentingan jangka panjang. Kira-kira gitu. Oke bro, dalam banget ini closing statementnya. Tapi closing statement yang seperti ini, maksudnya statement yang seperti ini yang sebenarnya harus terus disuarakan sih, supaya ya kembali ke
pembahasan yang tadi. Kita ya, saya sebagai akademisi, kamu yang sudah bermain di luar jalur akademisi, bagaimana caranya untuk mengedukasi si pemilik kepentingan, bagaimana government-nya gimana, masyarakatnya gimana, ya sama-sama diedukasi. Kalau diedukasi salah satunya juga percuma juga kan. Betul. Oke, kita akhirin. Oke bro, diskusi yang panjang banget ini. Kayaknya tapi masih belum cukup sih kalau kita mau bahas banjir lagi. Kita bahas di platform berbeda bro, di Clubhouse. Oke, bisa lah ya. Nanti kita di Clubhouse bisa bahas lebih jauh lagi, lebih bebas lagi. Ya benar bro, karena biasanya lebih banyak insight tuh dari teman-teman. Benar. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Thank you banget Ben. Makasih banyak bro, bisa join sama Potsu yang masih episode ketiga ini. Waduh. Thank you supportnya nih. Semoga masih ada episode berikutnya lagi, ya terutama yang di Gibah Ilmiah sih. Karena ya kalau podcast yang terkait dengan guyonan dan segala kan udah banyak. Kita coba untuk masuk yang ya sedikit serius tapi nggak serius banget. Oke, thank you banyak, makasih banyak bro. Thank you bro, thank you. Makasih Terima banyak. kasih udah dikasih kesempatan ya. Yoi. Oke, para Sofedians dan para sobat sambat, itu tadi perbincangan kami, saya dan teman saya Farid Nur Rahman terkait dengan masalah banjir dan juga sedikit menyinggung ke arah kebijakan baik di sisi sosial dan sisi politisnya seperti apa. Semoga urusan banjir baik itu di tempat saya tinggal di Samarinda ataupun di beberapa tempat di Indonesia bisa segera dituntaskan dan tidak ada lagi warga yang harus kalang kabut, bingung atau bahkan kehilangan nyawa karena harus terkena bencana banjir saat musim penghujan tiba. Podcast ini juga bisa didengarkan di beberapa platform. Selain di Spotify, kita juga bisa didengarkan di Anchor atau di Google Podcast. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Sobat Sambat.